harus kupilih. Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup, hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup, hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Kasih-Mu, janji-Mu, Yesus, haleluya. Ku percaya janji-Mu. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Sungguh kami percaya Tuhan, janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janji-Mu
seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Yesus, ku menyembah, ku percaya janji-Mu ya dan amin. Oh, amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu sedang kasih Tuhan. Apa kabar? Kita semangat dalam Tuhan, sebab kita percaya bahwa Allah yang kita sembah adalah bukan Allah yang mati, tetapi Allah yang hidup. Karena Dia hidup ada hari esok, karena Dia hidup, karena Dia berkuasa. Dan saya percaya kuasa itu akan menyertai atas kita. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, kembali pagi hari ini kita akan diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Mari kita tundukkan hati kita di hadapan Tuhan. Bapa di dalam surga, kami bersyukur pagi hari ini Tuhan, karena kasih setia Tuhan kami ada, karena anugerah Tuhan kami diselamatkan, dan karena cinta kasih Tuhan kami punya kuasa. Oleh karena itu, sebelum kami melakukan segala aktivitas kami, sebelum kami melakukan segala kegiatan kami, kembali Tuhan, pagi hari ini kami akan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Kiranya pengurapan dari Allah boleh turun atas kami, supaya apa yang kami dengar hari ini itu firman-Mu boleh menjadi rema dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, kembali kita akan membuka di dalam Mazmur pasal 3. Mazmur pasal 3 ayat yang ke-6. Firman Tuhan berkata demikian. Aku membaringkan diriku lalu tidur, aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Saudara yang kasih Tuhan, pagi hari ini saya akan melanjutkan bagian yang ketiga, bagaimana kita mengalahkan kecewa. Seperti Mazmur Daud di dalam Mazmur pasal 3 ayat 1 sampai 9, di situ kita bisa melihat bahwa Daud seorang yang kuat, seorang raja, seorang yang punya pasukan. Ternyata dalam tulisan Mazmur 3 ayat 1 ini dia sedang mengalami kekecewaan. Nah, saudara yang kasih Tuhan, saya tidak tahu apa yang jadi kecewa dalam hidup saudara. Hari ini saya percaya kiranya kita bisa mengatasi kekecewaan. Yang pertama, menjadikan Tuhan penopang dalam hidup ini. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, ketika Tuhan menjadi penopang, kita tidak akan jatuh. Meskipun kita difitnah, meskipun kita dibuat tidak adil, sudah jangan gelisah. Kalau Tuhan menopang kita, maka Tuhan memberikan kesanggupan untuk kita. Dengar baik-baik. Selama hidup kita benar di mata Tuhan, selama engkau takut akan Tuhan, Tuhan tidak akan mempermalukan kita. Saudara yang kasih Tuhan, yang kedua, bagaimana kita mengatasi kekecewaan, menjadikan Tuhan sebagai penolong. Penolong di dalam kesesakan. Saudara yang kasih Tuhan, manusia segala-galanya sangat terbatas. Kita sangat terbatas, Pak. Ketika kita izinkan Tuhan menopang kita, dan kita mulai berserah, dan kita percaya ketikala kita berserah, Tuhan akan menolong kita. Kalau Tuhan akan menolong kita, Bapak Ibu, jangan buka celah untuk kita hidup dalam ketakutan. Jangan membuka celah untuk kita khawatir.
untuk kita cemas, dan izinkan tangan Tuhan yang sanggup menopang saudara. Dan hari ini yang ketiga, bagaimana kita mengatasi kekecewaan saudara. Di samping menjadikan Tuhan penolong, bagi kita penopang, dan yang ketiga berpikir positif. Nah, Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, sesuai dengan Mazmur pasal 36, aku membaringkan diri lalu tidur, aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Saudara yang kasih Tuhan, ini tulisan Daud, itu sebabnya Daud bisa tidur ketika ia melarikan diri dari anaknya yang ingin merebut kekuasaannya. Karena Daud percaya bahwa Tuhan pasti akan menolong hidupnya, karena jika kita berpikir positif, maka apapun yang terjadi, kita akan tenang. Saudara, ada satu tulisan, lebih baik capek kerja daripada capek hati. Kalau orang capek kerja, tidur 5 menit seger. Tapi kalau capek hati saudara, 2 jam tetap aja kita bangun capek juga. Apalagi tidur disertai dengan mimpi, dikejar orang gila, lebih capek saudara. Tapi tulisan Daud ini, dia bisa tidur dengan nyenyak. Karena Daud percaya Tuhan yang sanggup menolong. Nah, Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, apapun yang terjadi, ketika kita berpikir positif, kita akan tetap bersukacita. Nah, saudara yang kasih Tuhan, betapa pentingnya kita bersukacita, karena bersukacita itu penuh gairah, obat yang manjur. Hati yang gembira adalah obat. Berpikir optimis dan bukan pesimis. Jika kita bersukacita dan kita gembira, tidak mudah terserang penyakit. Nah, saudara, imun kita akan kuat, otot pembuluh darah sehingga terhindar dari stres, karena otot pembuluh darahnya normal. Nah, ini saudara, saya berharap hari ini ketika kita berpikir positif, kita tetap bersukacita. Dan yang kedua, tidak menyalahkan orang lain. Bapak Ibu, tidak menyalahkan siapapun. Ketika kita berpikir positif, terkadang saudara, kekecewaan itu muncul karena seringkali kita menyalahkan orang lain, cari kambing hitam. Nah saudara, dan hari ini firman Tuhan mengajarkan kepada kita, ketika kita berpikir positif, kita enggak menyalahkan orang lain, tetapi kita harus introspeksi diri. Mungkin banyak di antara kita tidak mempunyai keturunan, kita menyalahkan suami, menyalahkan istri dengan membuat statement mandul. Nah, ini seringkali seperti itu. Tetapi ketika kita tidak menyalahkan orang lain, maka kita tetap berpikir positif. Nah, Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, 3 hal inilah yang membuat kita bisa mengatasi kekecewaan. Saya berharap saudara jangan putus asa, jangan kecewa ketika sesuatu hari ini belum ada jalan penyelesaian, tapi coba berusaha, izinkan tangan Tuhan yang menopang saudara. Hari ini sesuai dengan firman Tuhan mengatasi kecewa, karena saya percaya Yesus tidak mati, Yesus hidup. Yesus hidup berarti kuasa Tuhan sanggup membuat kau tidak kecewa di dalam menjalani hidup ini. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Sungguh kami bersyukur pagi hari ini Tuhan untuk firman-Mu yang begitu indah. Tuhan Yesus, kami berdoa buat sidang jemaat Tuhan yang hari ini mungkin sedang mengalami kekecewaan dengan pasangan mereka, sedang mengalami kekecewaan dengan lingkungan, sedang mengalami kekecewaan di dalam pekerjaan usaha. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, tangan Tuhan pasti sanggup memberkati setiap umat-Mu pagi hari ini. Sehingga kami dimampukan oleh Tuhan. Kami tetap bersukacita. Terima kasih Bapa di surga pagi hari ini. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, kembali saya ucapkan selamat beraktivitas. Tetap semangat di dalam Tuhan dan Tuhan memberkati. Sekarang arahkan hatimu, angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat dari Tuhan. Kasih, kemurahan, damai sejahtera dari Allah Bapa di surga. Cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus di dalam persekutuan Roh Kudus memberkati kita semua hari ini. Sampai Maranatha, Tuhan Yesus akan datang kembali. Yang diberkati berkata, amin.